Jadi sekarang ini nih isu ini memang lagi hangat-hangatnya beberapa tahun, ya mungkin 3-5 tahun belakangan ini, tentang bagaimana memperlakukan penyelesaian kasus kekerasan dalam relasi. Ada yang langsung langsung call out di sosial media, ada juga yang melalui mediasi. Kalau kami melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama korban dari sistem patriarki, dan kami lebih memilih apa yang disebut restoratif justice. Itu artinya bukan hanya penyintas yang didukung atau dipulihkan, diberdayakan, tapi laki-laki juga harus didampingi untuk melakukan hal yang serupa. Kenapa? Kalau kita hanya melakukan call out di sosial media atau dibuang dari komunitas, kita tidak akan bisa menjamin bahwa dia sadar apa yang dia lakukan. Dia tidak akan sadar apa yang dia lakukan itu salah, dia nggak punya konsep itu, dan dia bisa melakukan itu pada orang lain. Dalam restoratif justice, laki-laki itu juga dibuat berpikir bahwa tindakanmu itu salah, bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak tepat. Jadi diedukasi juga gitu loh. Tapi itu juga tergantung ketika misalnya laki-laki pelaku kekerasan itu bisa siapa aja, nggak hanya cewek atau cowok. Jadi si pelaku itu meminta semacam tuntutan kemudian ketika si pelaku kooperatif, maka itu oke menurut kami. Tapi ada juga kasus di mana ketika si penyintas memberi tuntutan, itu si pelakunya menolak atau denial, ya tidak kooperatif. Jadi dia akan menerima hukuman sosial dalam bentuk apapun. Kayak gitu sih. Kita pernah dapat ancaman berapa kali, tapi kita nggak peduli sih, karena mereka nggak benar-benar melakukan sesuatu. Karena setiap orang itu punya kayak rasa gengsi gitu, nama baiknya nggak mau tercoreng kan. Jadi selama ini kalau ada yang mengancam itu ya kita ancam balik atau kita cuekin aja, karena kalau mereka mengancam kita ya kita akan buka ke publik apa yang dia lakukan terhadap pasangannya gitu. Kami sadar pekerjaan seperti itu juga bisa mempengaruhi kita, karena kita sendiri pun survivor. Kita sendiri pun juga pernah mengalami banyak trauma-trauma yang terkait dengan kekerasan seksual atau pelecehan seksual dan sebagainya. Dan ya cara kita kadang refreshing, jalan bareng-bareng kemana, ke sungai, ke kali, atau berhenti dulu sejenak, sehari 2 hari, kemudian kita ngobrol lagi, nanti baru ketemu lagi gitu. Kadang karena juga proses itu kadang nggak hanya dilakukan di rumah ini saja gitu. Kadang dari telepon atau kita ketemuan di mana diajakin ngobrol gini. Mereka minta ketemu sama kita, terus kita kasih masukan, input dan sebagainya, dan hal itu memang cukup meletihkan. Tapi ya kita punya cara dengan kalau mau ini refreshing dulu supaya kita juga nggak burn out gitu loh. Kadang itu juga memicu trigger memicu sama trigger sama aja, careless. Karena hal-hal tersebut tuh kadang memicu lagi juga luka-luka lama kami. Cuman kami tahu bahwa dengan melakukan hal ini itu juga bagian dari healing buat kita sendiri gitu loh. Kita support perempuan lain, kita juga merasa bahwa kita juga tersupport gitu.